Saya memang tahu ada nama Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, dan lain-lain nama yang berakhiran stan. Namun, saya tidak tahu bahwa ternyata ada pula nama Londonistan. Ternyata, Londonistan adalah julukan terbaru bagi sebuah kota yang bernama London. Yang menciptakan julukan Londonistan adalah jurnalis terkemuka Melanie Phillips, demi melukiskan betapa besar pengaruh Islam terhadap ibu kota Inggris di masa kini. Sejak 2001 sampai 2016, di London telah didirikan 423 masjid baru, sementara sekitar 500 gereja telah ditutup. Di Hayat United Church dibeli oleh umat Islam dari Mesir dan diubah menjadi masjid. Sama halnya dengan gereja Santo Peter dirubah menjadi Masjid Madinah. Masjid Brick Lane semula adalah sebuah gereja Metodis. Bukan hanya bangunan yang berubah, sebab pada tahun 2016 jumlah kaum mualaf di London meningkat 2 kali lipat. The Daily Mail sengaja secara khusus mempublikasikan sebuah foto fakta Londonistan, antara lain dengan foto sebuah masjid dan sebuah gereja bertetangga di pusat kota Londonistan, atau adegan di dalam gereja San Giorgio yang berkapasitas tampung 1.230 jemaat, namun hanya dihadiri 12 orang pada upacara misa, dan hanya 20 orang tampak hadir di dalam katedral Santa Maria. Masjid di kawasan Brown Street Estate punya masalah beda akibat daya tampung hanya maksimal 100 orang. Maka setiap Jumat, umat terpaksa meluber ke jalanan. Wali kota London masa kini adalah Muslim. Cherry Fitch dari Universitas Oxford menyatakan hegemonitas umat beragama di Inggris masa kini memudar akibat dominasi Kristen memang lenyap. Direktur The National Secular Society, Kate Peterswood, yakin bahwa di Inggris dalam 20 tahun mendatang jumlah Muslim akan lebih besar ketimbang jumlah Kristen. Menurut riset Natsen Social Research Institute, jumlah umat Anglikan pada lingkup waktu 2012 sampai 2014 mengalami kemerosotan menjadi sekitar 1,7 juta. Sementara jumlah umat Islam di London, Inggris meningkat menjadi 1 juta orang. Demografikal umat beragama di Manchester 15,8% Muslim, di Birmingham 15,8% Muslim, bahkan di Bradford 24,7% Muslim. Wajar apabila para penderita Islamophobia makin dilanda gelisah, paranoid bahwa gelombang bencana Islamisasi sedang melanda Inggris. Namun, bagi mereka yang mengerti kodrat proses peradaban, sama sekali tidak merasakan apalagi menganggap fenomena Londonistan sebagai suatu mimpi buruk di malam hari. Gejala Londonistan sekadar ekspresi perubahan peta demografik keagamaan di Inggris, di mana kebetulan agama Nasrani sedang mengalami masa pasca kematangan, sementara Islam sedang mengalami masa pertumbuhan. Kemerosotan jumlah umat Kristen bukan akibat pertumbuhan Islam. Ketika masih belajar kemudian mengajar di Jerman pada tahun 70-an, di mana umat Islam setempat masih dalam jumlah sangat terbatas, saya pribadi sudah menyaksikan bagaimana jumlah umat Kristen yang rajin ke gereja terus-menerus merosot. Jumlah warga yang secara administratif keluar dari agama Kristen makin banyak akibat keberatan membayar pajak gereja yang secara legal wajib dipotongkan langsung dari salary bulanan. Terutama generasi muda Jerman yang pada saat itu sudah mulai menganggap agama Kristen sudah tidak relevan akibat tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dapat disimpulkan bahwa apa yang disebut sebagai Islamophobia sebenarnya hanya suatu penyakit jenis khayal yang sengaja direkayasa oleh mereka yang merasa kepentingannya terancam akibat tumbuhnya jumlah umat Islam. Sehingga meskipun pada kenyataan mayoritas pelaku kekerasan terorisme di bumi Amerika Serikat sebenarnya bukan Muslim, namun Donald Trump dan para pendukungnya sengaja membiasakan diri untuk menggunakan istilah teroris Islam radikal.